Sudah di-record ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, secara jasmani, rohani, dan maupun secara finansialnya juga ya. Amin, Hari amin. ini kita bertemu lagi secara tatap maya untuk membahas tentang modul 1.5, yaitu tentang kurikulum. Ya, nanti kita akan membahas tentang kurikulum yang ada di PJOK ini seperti apa. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Taufik untuk memimpin doa sebelum kita memulai tatap maya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Kak Taufik sudah memimpin. Sebelum kita mulai tatap maya ini, ya kita lanjut. Di sini ada salam bahagia ya, membuka. Jadi kita itu harus mengucapkan salam dan juga kita harus dalam keadaan bahagia juga ya, untuk supaya lebih termotivasi juga. Nah, selanjutnya di kesepakatan bersama ini tidak berbeda dari pertemuan 1 sampai dengan sekarang. Masih tetap kesepakatan bersamanya yaitu menyalakan kamera atau on cam ya, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis lainnya bisa dikomunikasikan menjadi hal yang wajar itu ya. Nah, Bapak Ibu, di tujuan sesi kali ini ada 3 tujuan di sesi kali ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah tujuan yang pertama, bagaimana kakak-kakak nanti akan memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka dan keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini berarti yang mengarah ke kita ya selaku guru PJOK. Berarti adanya pemahaman dari kakak-kakak semuanya untuk pengembangan kurikulum PJOK-nya. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini nanti kita akan mencoba menyusun program PJOK tentunya menggunakan backward design ini gitu ya. Kalau kakak-kakak sudah membaca di elaborasi, tentu akan ada sedikit gambaran terkait tujuan di sesi kali ini. Agenda kita di sesi kali ini yang pertama itu kita akan membahas backward design dulu itu seperti apa. Yang kedua baru kita akan mulai ke pengembangan kurikulum PJOK-nya. Dan yang ketiga ada di pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Ini adalah 3 agenda yang akan kita laksanakan di tatap maya kali ini. Selanjutnya aktivitas pertama ini berkaitan dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Tetapi ada satu pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan pemantik ya. Menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Misalkan 6 atau 9, karena saya masih kebingungan untuk menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka, misalkan kalau 6. Kalau 9, saya sudah memahami berbagai aktivitas
pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Nah, silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat berdasarkan pendapat dari kakak-kakak semua. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira skala berapa kakak-kakak dalam memahami kurikulum PJOK ini? Silakan. Atau ada yang mau langsung menyampaikan secara lisan? Silakan acungkan tangannya atau klik raise hand. Oke, apakah sudah ada yang menjawab di kolom chatnya? Kalau tidak ada, saya coba Kak Nanang. Barangkali Kak Nanang bisa menyampaikan pendapatnya. Dari skala 1 sampai 10, Kak Nanang ada di skala berapa? Pemahamannya dalam kurikulum PJOK ini? Tuh, Kak Nur Hasim dulu. Kak Nur Hasim, silakan bisa. Atau Kak Winda ini yang udah on mic nih. Kak Nur Hasim boleh atau Kak Winda untuk menyampaikan pendapatnya? Yuk, Kak. Ya, silakan Kak Nur Hasim. Nilai ya, memberikan nilai Ya, ya. betul. Dari skala 1 sampai 10. Kalau bagi saya pribadi 8, Kak. 8. Kenapa 8 tuh, Kak Nur Hasim? Yang pertama kan berarti sudah 2 tahun ini kita 2 tahun satu tahun inilah kita menerapkan di sekolah saya pribadi, Kak, di SMK 2 Cipunagara kurikulum Merdeka ini, ditambah dengan ada beberapa teman-teman yang mungkin concern di bidang pengembangan kurikulumnya, Kak, jadi kita bisa bertukar pikiran,
Yang kenapa tidak 9 atau 10-nya, kalau nggak salah sekarang itu ada perubahan CP gitu kalau nggak salah ya. Betul, betul ada perubahan CP. Nah ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi concern saya pribadi, karena dengan teman-teman di MGMP juga lagi mendiskusikan hal tersebut. Itu saja Kak mungkin. Oke, Kalau yang dalam penyusunan TP yang lainnya mungkin insya Allah saya insya Allah dapat memahami. Gitu Kak. oke. Terima kasih Kak Nur Hasim sudah memberikan tanggapannya terkait dengan skala dari 1 sampai 10. Kemudian di sini ada yang sudah menjawab Kak Taufik. Ada di skala 7 karena masih abu-abu tapi sedikit mengerti. Bisa dijelaskan Kak Taufik, ini abu-abunya seperti apa Kak Taufik? Iya Kak, Ya. gimana ya? Ada kurang paham tapi cara ininya mengerti gitu Kak. Oh iya. Jadi secara di lapangan mengerti, Tapi tapi secara administratifnya kurang dipahami gitu maksudnya ya, Kak? ya gitulah. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Kak Taufik sudah memberikan tanggapannya. Silakan yang lain barangkali ada yang mau memberikan tanggapannya. Kak Winda mau memberikan tanggapannya, silakan. Atau Kak Indra bisa memberikan tanggapan terkait skala 1 sampai 10. Kira-kira Kakak ada di skala berapa dalam pemahamannya terhadap kurikulum PJOK? Nah, silakan Kak Winda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. menjawab, izin menjawab Kak Diki. Untuk pemahaman ya kurang lebih 7 untuk sekarang ini, karena mungkin penyesuaian terhadap kurikulum Merdeka yang baru saja saya pelajari. Sebelumnya kan masih, kalau di SD itu masih ada yang pakai kurikulum 2013, terus sebagian juga baru-baru sekarang itu menggunakan kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka gitu, masih penyesuaian aja Kak Diki gitu, masih belajar gitu. Kalau untuk pembelajaran yang lainnya insya Allah bisa semuanya, itu bisa dikuasai, tapi untuk kurikulum PJOK-nya tersendiri itu harus dipelajari lagi gitu. Iya, terima kasih Kak Winda sudah memberikan pendapatnya. Kak Winda ada di skala 7 katanya, karena baru mempelajari kurikulum Merdeka, karena sebelumnya menggunakan kurikulum 2013. Oke, Kak Winda tidak apa-apa, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama di sini terkait dengan kurikulum PJOK ini seperti apa. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk kakak-kakak menjawab terkait pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, di sini udah ada beberapa yang sudah menjawab. Ada Kak Indra sudah menjawab.
tujuan dari adanya PJOK di sekolah itu untuk mengenal aktivitas gerak jasmani, olahraga, dan tentang kesehatan. Kak Aritopan menjawab tujuan harus ada untuk mengetahui aktivitas gerak dan sejauh mana kebugaran dan kesehatan siswa. Kak Winda silakan. Oh, Kak siapa? Kak Ardian? Iya. Oh iya, silakan Kak Ardian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu yaitu untuk mengembangkan untuk mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik melainkan juga mengembangkan emosi, mental dan sosial. Ya, mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Ardian sudah memberikan tanggapannya bahwa tujuan PJOK di sekolah diadakan salah satunya untuk mengembangkan fisik, tetapi tidak hanya fisik, ada emosional, sosial juga yang harus dikembangkan melalui pelajaran PJOK ini. Kemudian Kak Waryo, Kak Justina, ini tujuan dari pelajaran PJOK. Kak Winda, silakan Kak Winda. Di unmute dulu Kak Winda. Oh iya, maaf ya Kak. Oke, untuk tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, terus membangun kerjasama sportivitas, mengembangkan keterampilan motorik, apalagi ya masih banyak lagi yaitu salah satunya menjaga kesehatan mental. Udah Kak. Oke, terima kasih Kak Winda. Jadi Ya, tujuan ada lagi satu lagi Kak. Oh, ada apa lagi? Apa itu? Satu lagi mengembangkan minat dan bakat siswa. Biasanya kan kalau di sekolah itu kelihatan ya sama guru olahraganya gitu, mana anak yang minatnya lebih tinggi daripada anak yang lain kan kelihatan. Nah, berarti kurikulum merdekanya sudah masuk nih ke Kak Winda ya? Iya. Dan minat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Winda sudah menjawab dari tujuan pelajaran PJOK. Tadi tidak hanya kebugarannya saja yang menjadi tujuan, tetapi ada lokomotor juga, kemudian ada tadi minat bakatnya juga yang dikembangkan. Oke, Kak Justina ini menjawab tujuan pelajaran PJOK di sekolah yaitu membantu siswa agar dapat berkreativitas tentang kebugaran dan kesehatan. Kak Waryo berpendapat untuk mengembangkan anak-anak secara atau tujuannya untuk keterampilan anak untuk dalam belajar secara holistik. Nah, ini Kak Nanang bisa dijelaskan tentang dari PJOK sekolah, Nanang? Ya, Kak. Silakan. Ya, Kak. Suaranya ada, Kak? Ya. Dari hasil pemahaman saya, kalau PJOK itu belajar dalam gerak, Kak. Jadi peserta didik belajar bukan hanya akademik, tapi melainkan tentang emosional mereka, kemudian sosial mereka, dan berinteraksi mereka. Gitu. Jadi tadi yang saya sebutkan belajar dalam gerak. Jadi anak-anak itu belajar selain kebugaran mereka, minatnya kepada olahraga, jadi mereka itu belajar dalam gerak. Jadi dalam gerak PJOK ada misalkan gerak pembelajaran kelompok. Nah, mereka kan di sana belajar tentang emosional mereka dan interaksi mereka. Mungkin cukup begitu Pak penjelasan saya. Oke, terima kasih Kak Nanang sudah memberikan pendapatnya bahwa tujuan dari pembelajaran itu adalah pembelajaran ya.
sosial, kemudian kerjasama juga bisa dikembangkan melalui PJOK. Sini Kak Nur Hakim tujuan yaitu melalui tugas menjawab pertanyaan tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah dan sebagai pendapat ada pendidikan menurut atau pendidikan PJOK tahun pendidikan jadi olahraga disukai tujuan orang kurang pas. Gimana suara saya jelas gak? Kurang jelas tadi, Kak. Oh, jelas gak? Oh, kurang ya? Sebentar ya. Oke, cek. Gimana? Udah jelas belum suaranya? Sudah, Kak. Oke. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, yaitu dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Ini tujuan yang pertama ya, sangat banyak sekali nih, baru satu tujuan sudah banyak sekali nih, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu membantu dan memberi dukungan kepada mereka ya, maksudnya peserta didik, dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, jadi tujuannya itu salah satunya untuk mendukung peserta didik memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi kita memberikan berbagai jenis atau berbagai variasi gerak, berbagai variasi kegiatan jasmani anak untuk mendukung peserta didik itu nanti memilih gaya hidupnya itu seperti apa dalam menentukan gaya hidup sehatnya. Apakah dia yang suka sepak bola nantinya, ada yang suka misalkan bersepeda, ada yang suka lari misalkan, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah pilihan gaya hidup untuk peserta didik. Tugas kita membantu dan memberikan dukungan dengan berbagai variasi gerak, dengan berbagai variasi permainan untuk menarik minat atau memotivasi peserta didik sehingga gaya hidup sehat dan aktif secara jasmaninya ini bisa terlaksana sepanjang hayat. Oke, tujuan yang ketiga, membantu dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Tadi sudah beberapa disinggung juga ya. Jadi kita tidak hanya membangun secara fisik, tidak membangun secara keterampilan saja di gerak, tetapi ada sosial dan emosional juga yang harus dibangun dan harus terampil melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, ini tentu di olahraga ya, fair play ini sangat melekat. Bagaimana kita mengajarkan fair play kepada anak-anak atau peserta didik, di mana dia bermain ya tentu kita harus menerapkan nilai fair play ini gitu. Kalau menang mereka harus seperti apa, kalau kalah mereka harus seperti apa, dan kalau main berarti mereka harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Kemudian ada kerja tim juga. Tentu di pembelajaran kita di PJOK seringkali kita membuat kelompok-kelompok siswa untuk proses pembelajaran. Dan inklusivitas ya tentu tadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita harus inklusif, memenuhi berbagai karakteristik peserta didik, bukan hanya berpatokan pada perbedaan fisik saja, tetapi ada perbedaan karakteristik yang lain seperti sosial, emosional, dan lain sebagainya.
Nah, di sana kita harus mampu memfasilitasi peserta didik dengan berbagai karakteristik. Jadi jika misalkan di kelas kita ada 20 orang, tentu akan ada 20 karakteristik yang berbeda yang harus kita fasilitasi dan harus kita dukung untuk proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, menurut CP PJOK nih di kurikulum Merdeka, tujuannya itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini jadi tujuan akhirnya. Tadi sudah disinggung juga bahwa kita itu tujuan akhir dari pendidikan jasmani dan olahraga ini di sekolah, ya peserta didik bisa bersikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat. Itu tujuan dari PJOK. Jadi kalau sekarang kita diterpa dengan berbagai permainan gadget ya, ada Mobile Legends, FF, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita selaku guru PJOK menanggulangi atau mengatasi hal tersebut agar anak tetap aktif sepanjang hayat. Kalau kita dulu kan sore-sore itu sepak bola, kadang di sawah, kadang di lapangan gitu. Kalau anak-anak sekarang pulang sekolah HP lagi gitu. Bahkan sekarang kan sepeda juga untuk berangkat ke sekolah itu ada yang listrik sekarang tuh, sepeda listrik. Oh, dulu kita masih yang goes semuanya, kadang ada yang jalan kaki juga gitu. Nah, di tengah gempuran perkembangan teknologi ini, bagaimana kita selaku guru PJOK untuk bisa menanamkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat peserta didik. Itu tujuan dari diadakannya pelajaran PJOK di sekolah. Jika berhasil, anak-anak akan memiliki kesadaran, akan memiliki pemahaman terkait dengan gaya hidup sehat masing-masing gitu. Sehingga nantinya mereka akan secara mandiri melakukan aktivitas jasmani baik di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya masing-masing. Oke, kita akan lanjut untuk berdiskusi. Nah, ini ada pertanyaan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Maksudnya di sini tujuan mata pelajaran PJOK ya. Terlepas dari kurikulumnya itu 2013, KTSP, atau sekarang kurikulum Merdeka. Nah, terlepas dari berbagai kurikulum itu, apakah kakak-kakak sudah dengan baik memahami tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Ada yang mau menjawab dengan pertanyaan ini? Atau jawabnya di kolom chat, di kolom komentar ya. Silahkan yang mau menjawab di kolom komentar atau yang mau menjawab langsung bisa klik raise hand. Saya kasih waktu 5 menit untuk pertanyaan ini. Kita diskusikan nanti ya setelah 5 menit. Nah, ini Kak Indra udah open mic nih, kayaknya mau berpendapat nih. Loh, kepencet, Kak? Oh, kepencet. Gak apa-apa Kak, langsung aja sekalian berpendapat Kak. Ya udahlah. Terlepas dari kurikulum. Untuk memahami dan menjadikan sebagai acuan pasti gitu kan. Tapi untuk pemahaman mungkin tidak 100% karena tadi aja ada 4 ya. Terus Betul. ada mengevaluasi dari 1 poin juga banyak, bukan cuma 1, mengevaluasi, mengembangkan. Jadi terlalu kompleks, apalagi di sekolah itu bukan hanya 1-2 orang siswa, jadi dengan berbagai macam karakter, kesukaan anak, kemudian potensi, jadi memang sulit untuk mencapai tujuan. Memang sulit satu itu, tapi minimal kita tahu, memahami sedikit walaupun sedikit apa yang harus kita lakukan. Apalagi Kak, jujur kalau tadi saya menjawab dikasih pertanyaan yang berapa nilai gitu untuk saya memahami Salahnya. Ya.
skala mungkin saya jujur mungkin 5 poin buat saya karena apa? Di perkuliahan saya benar-benar memahami tentang KTSP yang dijejal itu KTSP. Terus kurikulum 13 belum memahami sepenuhnya udah ganti lagi dengan kurikulum Merdeka jadi harusnya gitu kan apa ya capaian-capaian setiap kurikulum tuh diperlihatkan pada guru teh ini capaian kurikulum ini kenapa diganti apa yang kurang kemarin lebihnya apa jadi mungkin juga ada mungkin tapi saya yang tidak mengikuti pelatihan atau pembelajaran tentang itu tapi untuk diri saya sendiri akhirnya jadi kurang memahami seperti pembuatan modul belajar jujur ya dulu dari zaman RPP yang KTSP terus katanya sekarang udah nggak ada lagi kognitif, afektif, psikomotor katanya gitu makanya saya juga bingung itu kumaha gitu kan tujuannya gimana kemudian mau dibawa kemana jadi benar-benar bingung tapi secara keseluruhan ya saya untuk seperti yang ditulis di chat tadi mungkin tujuannya untuk memberikan pembelajaran tentang aktivitas gerak memahami mereka bahwa gerak itu penting pembelajaran itu bukan cuma di sekolah memberikan keluasan dalam bergerak dalam beraktivitas sehingga anak-anak merasa ada hal lain di pelajaran olahraga atau pelajaran PJOK gitu. Mungkin ketika di sekolah, di kelas mereka merasa jenuh, terlihat oleh saya di beberapa sekolah yang pernah saya ngajar, ketika mereka di lapangan tuh terlihat lebih fresh, bahkan ketika guru tidak masuk, selalu ditanyakan gitu kan, ngambek gitu istilah anak kamari kemana tak asuh, poe imah gitu kan, mau di kampung mah kalasar seperti hari ini kemarin gitu kan nggak masuk pasti hari berikutnya ditanyakan kemana. Jadi yang saya targetkan gitu di pembelajaran PJOK akhirnya mungkin sebagai penunjang siswa juga untuk bisa bersemangat sekolah Pak ketika mereka merasakan kejenuhan di mata pelajaran lain gitu kan. Betul. Cuman kembali lagi pada kurikulum ini saya masih bukan abu-abu lagi, blank lah. Jujur dalam pembuatan modul belajar masih copy paste ngambil di PMM kayak gitu kan apalagi sekarang katanya guru kan harus lebih aktif seperti PMM kemudian pembuatan tugas-tugas di jejaring media karena mungkin ganti menteri pasti ganti lagi kebijakan mungkin ganti lagi kurikulum gitu kan nah untuk hal ini gimana gitu Pak sekalian diskusi tentang kurikulum ini apakah benar-benar harus memahami pasti ya gitu tapi untuk mencapai semua yang ada di kurikulum sepertinya sulit tapi hanya 1-2 mungkin saya bisa mencapainya gitu kan dari beberapa hal yang harus kita capai gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Indra. Ya. Barangkali ada yang kakak-kakak yang lain mau menanggapi dari pendapat Kak Indra atau mau berpendapat lain terkait pertanyaan ini, tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan gitu. Silakan. Kak Ardian mungkin Kak Ardian. Pendapat Kak Ardian seperti apa? Ya Kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini sudah acuan dari pembelajaran PJK itu, gimana ya Kak? Saya pribadi, walaupun kurikulumnya Kurpilas atau sekarang kurikulum Merdeka itu, kalau misalkan PJOK itu sama aja lebih kepada menekankan anak untuk gerak dan menjaga kebugaran jasmani gitu. Jadi nggak ada yang beda, mungkin bedanya kalau misalkan kurikulum mereka ini lebih kepada ada yang yaitu PMM gitu, PMM lebih kepada itu. Jadi selain mengajar juga sekarang ada istilahnya apa ya, ada kegiatan lain lah gitu. Mungkin bedanya itu saja Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Ardian. Dari luarnya Kak Ardian.
Kak Ardian ini sudah menjadikan acuannya. Jadi tujuan PJOK-nya itu untuk mengembangkan kebugaran jasmani. Sudah menjadi acuan Kak Ardian selama ini bahwa mengajar itu untuk mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Nah, itu berarti acuan Kak Ardian menjadikan peserta didik untuk meningkat kebugaran jasmaninya. Terlepas itu kurikulumnya mau KTSP, mau kurikulum 13 ataupun sekarang kurikulum Merdeka. Nah, itu berarti Kak Ardian sudah memiliki acuan untuk pendidikan jasmani ini ya. Meskipun tadi ada 4 tujuan yang harus kita capai di kurikulum Merdeka ini ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita caranya untuk mencapai ke-4 tujuan di kurikulum tersebut. Dan bagaimana kita mengatasinya jika ke-4 tujuan ini tidak tercapai gitu. Tentunya ya kemarin kan kita belajar tentang refleksi. Nah, di sana kita merefleksi diri bagaimana kinerja kita, apakah sudah mencapai tujuan kurikulum atau belum. Kalau belum, kita berarti berdiskusi dengan siapa, kemudian kita harus ngapain gitu, dan solusinya seperti apa. Jadi kita harus bisa merefleksi diri juga gitu. Terkait dengan tadi tujuan dari menjadikannya acuan dari pelajaran PJOK ini ya. Oke, ada yang lain barangkali yang mau berpendapat terkait pertanyaan yang ini? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan tadi ya, yang 4 tadi. Sebelumnya, nah ini yang 4 ini, apakah tidak? Kak Winda bisa berpendapat, Kak Winda? Yang lainnya dulu, Kak. Oke, Kak Justina bisa memberikan tanggapannya? Maaf Kak, tadi saya kurang memperhatikan tugasnya apa ya Kak? Soalnya pertanyaannya dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksudnya tujuan yang 4 ini berarti ya. Dari 4 tujuan ini apakah bisa dicapai atau tidak? Mungkin menurut saya ada yang bisa dicapai dan ada yang tidak Kak. Karena mungkin untuk mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi, sepertinya mengembangkan bisa untuk dicapai. Tetapi menerapkan, kalau untuk nomor 1 ini tujuan ini bisa untuk dicapainya. Tetapi ada seperti mengevaluasi keterampilan. Kadang juga kita mengevaluasinya juga sepertinya agak susah ya Kak, karena banyak apa sih yang masih susah banget. Kalau misalkan di sekolah kan anak-anak juga kadang Kak, setiap kita menerapkannya apa, tetapi anak-anak inginnya apa gitu kan. Nah, mungkin menerapkannya agak susahnya itu. Tapi kalau misalkan mengevaluasi kita bisa. Terus untuk nomor 2, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Aktif secara jasmani bisa dicapai, gaya hidup sehatnya mungkin di saya susah Kak, karena anak-anak lebih banyak memilih jajanan-jajanan yang kurang sehat. Apalagi setelah olahraga saja mereka bukannya minum air aqua itu mereka malah milih jajan es. Untuk nomor 3, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Ini menurut saya saya berdasarkan murid saya ya Kak, ini bisa karena bisa dicapai lah. Untuk nomor 4 juga menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat.
Sikap agak sulit, Kak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Justina sudah memberikan tanggapannya. Dari keempat tujuan ini, Kak Justina baru menyanggupi nomor 1 dan nomor 3 ya. Untuk nomor 2 dan nomor 4 agak kesulitan terkait gaya hidup. Tadi anak-anak sesudah olahraga malah jajan bala-bala katanya. Malah jajan es yang manis-manis gitu. Kemudian untuk menanamkan sepanjang hayatnya juga agak susah ya. Di tengah gempuran sekarang gadget, tengah gempuran sepeda listrik juga gitu kan. Nah, itulah yang menjadi tantangan-tantangan bagi guru PJOK ini, bagaimana caranya untuk mencapai keempat tujuan tersebut yang ada di CP kurikulum Merdeka ini untuk pelajaran PJOK. Bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita menerapkan strategi, bagaimana kita mengevaluasi. Sekarang kan ada juga alat evaluasi, instrumen evaluasi itu yang kebugaran siswa Indonesia kan. Itu kan bisa menjadikan patokan. Itu udah per fase, di websitenya ada, kita tinggal masukkan nama, kemudian tinggi badan, data-data siswa, nanti akan keluar hasilnya seperti apa, baik, kurang, atau memang sangat kurang. Gitu. Nah, itu membantu buat kita mengevaluasi keterampilan gerak, mengevaluasi kebugaran jasmani siswa, kelentukan juga ada di sana. Nah, itu bisa digunakan buat kakak-kakak dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian berkaitan dengan gaya hidup ya tadi, sesudah olahraga ya kebanyakannya gitu. Di saya pun seperti itu. Tapi kalau saya di sini menyarankan setiap anak membawa 1 botol minum air putih. Setidaknya ketika proses pembelajaran kita istirahat, tetapi minumnya minum botol air minum yang dibawa dari rumahnya gitu. Kalau sudah istirahat, nah itu yang memang kita tidak bisa mengendalikannya lagi gitu. Kadang-kadang anak-anak ada yang jajan seblak, yang pedas lagi, ada yang jajan apa gitu. Kemudian terkait dengan sosial emosional ya tadi bisa dengan kerja kelompok, bisa dengan proses pembelajaran yang lainnya. Nah, kalau ini yang akhirnya sih sebenarnya ini tujuan akhir dari PJOK di sekolah, bahwa ya harus sepanjang bisa menanamkan konsep kepada peserta didik ini bahwa aktivitas jasmani itu bukan hanya sekadar pemenuhan pelajaran PJOK di sekolah saja yang hanya 4 jam dalam 1 minggu, tetapi memang mereka harus membutuhkan aktivitas jasmani setiap hari ya untuk sepanjang hayat. Jadi setelah mereka tidak sekolah lagi atau setelah mereka naik jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perkuliahan atau ke dunia pekerjaan ya tetap mereka memiliki konsep bahwa aktivitas jasmani ini penting untuk dilaksanakan gitu. Oke, ada yang lain terkait dengan tujuan-tujuan ini bisa dicapai, tujuan dari kurikulumnya, kurikulum Merdeka di PJOK? Ada yang mau berpendapat lagi? Kak Edi barangkali belum terdengar nih suaranya Kak Edi. Nah, silakan Kak Winda. Di unmute dulu Kak Winda. Enggak. Ya lupa, maaf Oke, Kak. silakan Kak Winda. Pertanyaannya di sini kan dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya pribadi bisa. Bisa, tapi dengan catatan mungkin prosesnya disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kalau misalnya di saya kan saya guru PJOK kelas bawah, jadi ada 2 ya guru PJOK-nya. Ada kelas atas, ada kelas bawah, kebetulan banyak juga rombalnya. Mungkin kalau di kelas bawah itu agak kesulitan untuk menerapkan tujuan-tujuan yang tadi ya. Hanya mungkin prosesnya aja yang agak lama gitu. Gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Winda sudah menguatkan ya terkait dengan pendapat-pendapat tadi bahwa menurut Kak Winda dari keempat tujuan PJOK di kurikulum Merdeka ini bisa tercapai hanya berkaitan dengan waktu saja. Karena kan kita juga di SD itu kelas 1-2 itu kan satu fase.
Kalau kelas 1 belum terpenuhi tujuan tersebut, bisa dipenuhi di kelas 2-nya gitu. Begitupun dengan fase B dan fase C. Oke. Terima kasih Kak Winda sudah memberikan tanggapannya. Sama-sama. Oke. Kemudian di sini ada kalimat ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi secara tujuan umum dari pemerintah ya, karena ingin bertujuan meningkatkan tadi ya pemahaman aktivitas jasmani sepanjang hayat itu yang akhirnya ke sana. Nah, pemerintah ini sudah memberikannya atau sudah menurunkannya kepada CP, capaian pembelajaran. Nah, CP ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mengambil CP-nya yang ada dari kementerian, kemudian kita telaah. Nah, setelah CP-nya ditelaah di berbagai fase, kemudian guru dan satuan pendidikan sekarang diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran atau TP. Silakan tujuan pembelajarannya ditentukan oleh guru tersebut atau guru yang bersangkutan atau oleh satuan pendidikan masing-masing gitu untuk menentukan TP-nya itu mau seperti apa. Tetapi tetap awalnya itu dari CP gitu yang sesuai dengan CP TP-nya itu. Oke, setelah TP dibuat, alurnya itu ya ditentukan lagi oleh gurunya. ATP-nya itu mau seperti apa ya silakan. Misalkan untuk pembelajaran aktivitas di air, saya mau di awal semester ya silahkan. Atau kalau Kak Winda mau di akhir aja gitu. Sekaligus menutup menutup akhir pembelajaran misalkan kita dibereskan dengan aktivitas di air gitu. Nggak apa-apa. Itu untuk ATP-nya silakan ditentukan oleh gurunya masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini ya, coba ada yang mau berpendapat terkait hal ini? Bagaimana cara kita memastikan pembelajaran kita ini benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan? Tadi setelah menganalisis CP, kemudian kita membuat TP dan ATP juga. Nah, bagaimana kita pada saat proses pembelajaran ini bisa benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu. Jangan sampai kita tujuannya lokomotor malah yang diajarkannya non lokomotor gitu. Jangan sampai seperti itu. Silakan ada yang mau berpendapat? Kak Idan, bisa berpendapat Kak Idan? Kalau begitu kita lanjut dulu ya, kita diskusikan nanti di belakang berkaitan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Sebenarnya kalau untuk di SD ini sangat gampang, karena rata-rata materinya itu tentang lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gitu. Nah ini ada proses backward design ya, dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, dan yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah ini yang akan kita rancang nanti berdasarkan backward design. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama identifikasi dulu CP-nya. Capaian pembelajarannya di fase-fasenya dan fase A, fase B, C, D, dan E.
Misalkan kita analisis dulu nih, capaian pembelajarannya seperti apa, baru setelah itu kita tentukan metode penilaiannya mau seperti apa. Setelah metode penilaian sudah dilakukan, karena ada formatif ya atau sumatif gitu. Kemudian ada yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Kita di sana rencanakan strategi pembelajaran seperti apa, model pembelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, gaya mengajarnya seperti apa, media yang digunakannya apa gitu. Nah, baru ditentukan di sana. Nah, ini baru akan menjadi sebuah rancangan program di PJOK menurut backward design ini gitu. Jadi ada 3 tahapannya. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, dan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Maksudnya di sini pengalaman belajar ini kegiatan intinya kalau di RPP itu bagaimana anak beraktivitas dengan berbagai pengalaman belajarnya, berbagai pengalaman aktivitas geraknya gitu yang diberikan oleh guru. Nah, dan strategi pembelajaran itu seperti apa yang dilakukan oleh guru. Bisa saja dengan gaya drill, berlatih misalkan dalam satu gerakan anak melakukan sebanyak 10 kali. Bisa juga dengan metode cooperative learning, berkelompok. Bisa juga dengan tim game turnamen supaya lebih kompetitif gitu anak-anak. Bisa saja kan itu strateginya, berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh kakak-kakak untuk proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Di sini ada pesan kunci untuk backward design ya. Backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ini satu rangkaian atau satu paket ya. Kalau backward design itu dari CP, diarahkan ke TP, kemudian ke langkah-langkah pembelajaran, dan ke asesmennya, ke penilaiannya seperti apa. Nah ini ya kita harus bisa mengikuti ini backward design gitu, untuk mengikuti untuk pembelajaran ini tidak melenceng tadi dari dari tujuan pembelajaran. Jadi jawaban pertanyaan tadi itu ini. Nah, kita bisa menggunakan backward design ini agar benar-benar kita itu dalam proses pembelajaran ini menyasar dari tujuan pembelajaran dan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Jadi kita rencanakan dulu nih, CP-nya apa, TP-nya apa, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa, dan penilaiannya yang akan digunakan seperti apa. Dan jangan lupa tadi ada strategi pembelajaran juga gitu, yang harus kita rencanakan. Oke, itu adalah di aktivitas pertama berkaitan dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kakak-kakak semua. Tapi kalau memang masih ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan nanti, baik nanti di tatap maya ini ataupun di grup WhatsApp ataupun nanti ketika kita tatap muka ya di bulan depan. Jadi aktivitas kedua ini yaitu untuk menyusun program PJOK. Kita akan mulai menyusun program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Udah diklik ya sama saya. Itu berarti salah ya. Oke, apakah ini buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum? Ini benar atau salah? Ada yang mau menjawab? Buku teks peserta didik ya dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Tentu bukan ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oh, jadi kurikulum ini suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik harus mempelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tetap ya, berarti kognitif, afektif, dan psikomotor tetap ada gitu. Dan itu adalah pernyataan yang benar.
Nah, dan di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua ada capaian pembelajaran atau TP ya. Untuk satuan kurikulum atau struktur kurikulum di kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi juga, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Itu menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Dikti ya 2022. Kemudian komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Nah, kalau kita lihat di komponen kurikulum, tentu di sini kakak-kakak mungkin sekolahnya ada yang terlibat menjadi tim pembuatan kurikulum atau pengembangan kurikulum. Pertama ada struktur kurikulum, kedua capaian pembelajaran atau CP ya, ketiga pembelajaran asesmen, keempat penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Itu adalah merupakan komponen-komponen yang ada di kurikulum merdeka. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi bisa saja saya kurikulum operasional di saya, KOSP di saya berbeda dengan KOSP yang ada di sekolah Kak Indra. Berbeda juga dengan yang ada di sekolah Kak Winda. Berbeda juga dengan yang ada di sekolah Kak Ardian. Itu bisa saja terjadi. Jawabannya karena agar bermakna. Jadi pembelajarannya itu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dikembangkan sesuai kompetensi, sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Tentu kan kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik akan berbeda-beda. Yang ada di sekolah saya kebutuhannya seperti apa, karena di saya itu datarannya bisa dikatakan dataran rendah. Kalau yang di dataran tinggi mungkin di Tonggoh ya, di Jalan Cagak, Ciater, mungkin kebutuhan belajar siswanya akan berbeda dengan kebutuhan belajar siswa di sini. Makanya KOSP ini akan berbeda antar satuan pendidikan. Kemudian bisa juga menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak dan di mana siswa atau peserta didik tinggal. Nah, bisa juga kita selaku guru PJOK menyusun modul ajar kita ya sesuai dengan kultur gerak yang ada di lingkungan kita gitu. Kalau di lingkungan kitanya ini misalkan banyak sawahnya ya, kita bisa memanfaatkan sawah itu misalkan untuk pembelajaran keseimbangan, berjalan di pematang sawah kan bisa saja gitu sambil kita jalan-jalan. Itu bisa kita gunakan. Nah, kita di sini berbagi cerita nih pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak ya selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bisa diceritakan bagaimana kakak-kakak menyusun programnya? Tentu kan kita itu pasti merencanakan dulu program sebelum kita mengajar ini. Gitu. Ada yang mau berbagi? Silakan. Kak Justina atau siapa? Kak Idan, silakan Kak Idan. Mau berbagi ya? Izin mematikan ininya Kak, videonya karena ini kurang bagus. Iya, gak apa-apa. Kalau suaranya bisa didengar Kak? Bisa jelas. Kalau selama ini yang saya lakukan adalah dalam perencanaannya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah itu sendiri Kak. Karena kebetulan saya di daerah pegunungan,
kemudian yang notabene anak-anaknya sehari-hari banyak yang ke kebun ataupun di lingkungan pertanian. Saya menggunakan itu sebagai aset yang bisa digunakan, terutama yang berkaitan dengan olahraga-olahraga yang memerlukan daya tahan. Contoh, waktu beberapa bulan atau tahun kebelakang, saya bisa membawa atletik untuk nomor lari maraton gitu. Itu salah satu hasil alam yang bisa digunakan ketika apa tujuan kita yang bisa disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idan sudah berbagi. Tadi berdasarkan cerita dari Kak Idan dalam sekolahnya, Kak Idan menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Nah, Kak Idan mengamati bahwa lingkungan sekolahnya ini berupa pegunungan. Dan di sana peserta didiknya itu banyak yang ke kebun gitu, ada yang banyak yang ikut bertani gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Kak Idan. Kak Idan ini berarti sudah berpikir secara aset, bagaimana mengoptimalkan aset yang ada di lingkungan sekolah gitu. Sehingga tadi kayak Kak Idan bisa melihat bakat dan minat siswa sehingga bisa membawa perwakilannya untuk ikut lari maraton. Nah, ini berarti Kak Idan sudah berpikir aset ya. Sudah sangat baik nih Kak Idan. Oke, yang lainnya ada yang mau bercerita lagi bagaimana menyusun program PJOK-nya di sekolah masing-masing? Kak Yustina, silakan Kak Yustina. Baik Kak, mungkin untuk saya sendiri untuk merancang program PJOK ini, awal-awal saya lebih mau ini ya dengan acuan dari buku paket. Jadi ketersesuaian dari buku paket itu pelajaran untuk babnya apa saja itu. Tetapi lama-kelamaan anak juga tidak sesuai dengan apa yang ada di buku paket atas minat bakatnya. Jadi saya sekarang lebih mengembangkan merancang programnya itu dari minat bakat anak sih Kak. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih Kak Yustina bahwa Kak Yustina menceritakan Kak Yustina ini awalnya sih dari buku paket ya, mengikuti dari buku paket yang ada di sekolah. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan bakat minat peserta didik yang ada di sekolah. Sehingga Kak Yustina merubah rancangan programnya itu berdasarkan minat dan bakat dari peserta didik. Tapi jangan lupa Kak Ayu untuk disamakan dulu dengan CP dan TP-nya ya. Agar tadi supaya bisa menyasar tujuan-tujuan dari apa yang telah ditetapkan, dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kak Idan ada yang mau disampaikan lagi? Ini raise hand. Atau yang tadi ini? Oke, yang tadi mungkin ya. Oke, silakan ada yang lain mau menyampaikan gagasannya? Boleh Kak Diki. Ya, silakan Kak Nur Hasim. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya pribadi dalam hal untuk merancang program PJOK di sekolah, karena tadi berkaitan dengan kurikulum satuan pendidikan, langkah yang pertama yang kami lakukan yaitu kami berdiskusi Kak Diki dengan rekan sejawat. Kebetulan ada teman dari guru PJOK saya
Yang kedua, ada permintaan langsung karena di SMK itu PJOK hanya diajarkan di kelas 10 dan kelas 11, Kak Diki. Jadi kelas 12-nya itu tidak diajarkan. Mungkin akan hampir sama mungkin dengan nanti dari Pak Nandang dari Legon Kulon SMK. Itu adalah akan melaksanakan PKL dan kebetulan PKL-nya itu ada dari jurusan peternakan, agribisnis ternak unggas yang mana di jurusan tersebut diharapkan siswa mempunyai ketahanan kebugaran fisik yang baik karena harus memindahkan pupuk yang beratnya 50 kilo bolak-balik dan seperti itu. Jadi akhirnya kami sampai pada kesimpulan yang pertama bahwa aktivitas kebugaran jasmani menjadi dasar yang pertama yang harus diberikan kepada siswa. Nah, jadi hampir beberapa pertemuan aktivitas kebugaran jasmani menjadi concern di kami berdua, terutama di SMK 2 Cipunagara, karena satu dan lain halnya itu menerapkan juga ketarunaan mirip dengan SMK 2 Subang. Yang berikutnya adalah untuk hal-hal yang lain kami mengikuti dengan perkembangan dari kurikulum Merdeka seperti ada perubahan CP dan yang lainnya, Kak Diki, untuk penyusunan kurikulumnya. Mungkin itu Kak Diki yang share pengalaman saya berkaitan dengan merancang program PJOK. Oh ya, satu lagi mungkin ditambah ada hal yang baru yaitu gerakan sekolah sehat, Kak Diki. Kebetulan kan ada ya sekarang gerakan sekolah sehat itu kan ada lebih kepada mencari data untuk asesmen kebugaran jasmani kalau nggak salah, yaitu di tingkat satuan pendidikan. Jadi sebagai bahan data guru PJOK sebenarnya itu untuk memastikan bagaimana tingkat kebugaran jasmani anak-anak atau siswa sebelum melaksanakan pembelajaran PJOK. Nah ini sekarang lagi digalakan dan ini masuk kepada program di sekolah kami juga. Mungkin itu Kak Diki share informasinya, hatur nuhun. Oke, terima kasih Kak Nur Hasim sudah menceritakan bagaimana proses yang terjadi di sekolah Kak Nur Hasim ini di SMK ya. Kalau tadi di SMP, sekarang di SMK. Jadi kita lengkap nih untuk berdiskusi nih. Ada berbagai jenjang, cuman di kelas kita tidak ada yang dari SMP ya sayangnya. Tapi tidak apa-apa. Tadi Kak Nur Hasim menyatakan bahwa ada suatu permintaan di sekolahnya terkait karena kebutuhan PKL, dan kemudian di SMA ya memang di kelas 12-nya tidak ada mata pelajaran PJOK ya. Nah tadi ada permintaan untuk peningkatan kebugaran jasmani diutamakan. Nah inilah keuntungan dari kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka ini guru diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan pembelajaran, menentukan alur tujuan pembelajaran. Begitupun dengan jumlah waktu yang dibutuhkan di materi tersebut. Nah ini adalah sebuah memang fleksibilitasnya di sini. Kalau tadi Kak Nur Hasim dibutuhkannya kebugarannya jasmani ya, berarti ketika menyusun kurikulum PJOK-nya Kak Nur Hasim lebih banyak jam pelajarannya itu di materi kebugaran. Nah, berarti nanti sisanya tinggal dibagi dengan materi-materi yang lainnya. Nah, inilah keuntungan dari kurikulum Merdeka. Jadi permintaan itu bisa tercover untuk menunjang peserta didik meningkatkan kebugaran jasmaninya. Oke, untuk selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan, ada yang mau berbagi? Apa sih selama ini gitu yang menjadi suatu hal yang harus dipelajari oleh peserta didik ketika kita mengajar gitu, yang ada di PJOK? Nih, ada Kak Nanang dari SMK juga ya, Kak Nanang. Silakan Kak Nanang bisa berpendapat berkaitan pertanyaan.
Ya, Kak. Suaranya ada, Kak? Ada jelas. Untuk apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, mungkin barangkali jawaban saya adalah untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu yang pertama tadi sesuai dengan atau kasus atau permasalahan anak-anak sekarang itu lebih gemar bermain game ataupun mereka bersekolah sekarang sudah menggunakan sepeda listrik maksudnya. Nah, yang dipelajari murid di kelas PJOK itu mungkin menekankan bahwasanya pendidikan atau aktivitas jasmani, olahraga itu sangat penting untuk menjaga kebugaran mereka sepanjang hayat, karena dalam aktivitas itu kan mereka bisa relaksasi atau rekreasi ketika mereka penuh dengan persoalan di kelas atau yang lain, jadi mereka memunculkan rasa senang dan gembira begitu. Yang pada intinya menekankan pada pola hidup sehat begitu, Kak. Jadi penting maksudnya memahami kepada mereka tuh penting menjaga kebugaran begitu. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nanang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, ini Kak Nanang ini memiliki acuan ya. Sudah memiliki acuan yang yang teguh terkait proses pembelajarannya, bahwa Kak Nanang ini beracuan bahwa peserta didik ini harus memahami konsep aktivitas gerak. Ya, berarti Kak Nanang ini sudah mulai mengarah kepada gaya hidup sehat sepanjang hayat nih. Nah, ini yang perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan lagi. Di tengah tadi gempurannya itu ada sepeda listrik dan gadget yang dikatakan oleh Kak Nanang. Bagaimana caranya Kak Nanang itu memberikan pembelajaran bahwa anak ini bisa memahami bahwa konsep aktivitas gerak ini sangat penting buat kesehatan dan gaya hidup sehat peserta didik masing-masing. Bukan hanya itu, tapi Kak Nanang juga menyatakan bahwa melalui aktivitas gerak ini bisa memberikan refleksi, memberikan hiburan, dan memberikan kegembiraan kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Nanang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, tadi berarti sudah kita berbagai maksudnya sudah merancang program tadi yang 3 berarti backward design ini. Nah, bagaimana cara mengembangkannya kepada pelajaran PJOK yang berlaku saat ini gitu. Ada yang mau berbagi untuk menjawab pertanyaan ketiga ini? Kak Idan, silakan Kak Idan. Ya, baik Kak, terima kasih. Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan untuk secara mengintegrasikannya. Contohnya dalam satu proses pembelajaran, selain aktivitas gerak, selain tujuan dari pendidikan jasmani itu sendiri, saya berasumsi dan punya tujuan bagaimana anak itu bisa berdisiplin, bersikap jujur. Contoh, ketika saya melakukan permainan olahraga memindahkan bola dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada yang menjadi peserta dan ada juga yang menjadi juri. Kita bagi gitu Kak. Nah, si tugas yang menjadi juri ini adalah bisa melihat dan memperhatikan sekaligus menilai dan juga memberi arahan kepada temannya bahwa siapa yang misalkan dalam mengambil bolanya ini aturannya misalkan satu siswa adalah satu bola diambilnya, nggak boleh lebih misalkan. Ada juga yang kadang-kadang anak itu pengen cepat terkumpul bolanya banyak, maka dia ngambilnya tidak satu, kadang semua gitu kan, atau 2, 3. Nah, si juri ini bertugas menilai bahwa temannya ini sudah bersikap jujurkah atau belum.
Misalkan si anak ini mengambilnya 2, berarti dia sudah bersikap jujur atau belum. Jadi di samping kita mengajarkan dari tujuan pendidikan jasmani itu sendiri, saya biasanya mengkolaborasikan bagaimana anak itu bersikap jujur dan disiplin dalam setiap kegiatan atau pembelajaran olahraga. Selain itu juga saya memberikan pemahaman ke anak-anak bahwa tadi sudah diterangkan di awal dari Kak Diki juga, anak itu disuruh membawa botol air minum sendiri ketika belajar olahraga. Karena terus terang di daerah saya banyak sekali anak-anak yang terkena gagal ginjal, Kak. Ternyata setelah ditelusuri itu anak-anak ke sekolah pagi-pagi sudah makan atau minum seperti ale-ale, minum-minuman yang aneh-aneh yang banyak gula buatan itu, yang ternyata banyak berbahaya, berpengaruh ke ginjal. Nah, saya mengakali bagaimana anak itu ketika sampai ke sekolah tidak langsung jajan dan diwajibkan untuk membawa botol air minum dan diisi air minum ketika mereka melakukan aktivitas olahraga. Itu aja, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idan sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi hal yang apa ya, harus kita waspadai juga selaku guru PJOK. Memang di berita kan sudah sempat booming gitu terkait gagal ginjal ya. Dan memang harus kita antisipasi selaku guru PJOK karena kita juga berkaitan dengan kesehatan juga ya. Nah, tadi salah satunya Kak Idan membekali anak-anaknya atau peserta didiknya untuk membawa air minum, air putih ya, air mineral dari rumahnya masing-masing. Itu langkah yang cukup baik Kak untuk mengatasi hal tersebut. Oke, terima kasih Kak Idan sudah memberikan pendapatnya. Tadi Kak Idan juga mengkolaborasikannya dengan disiplin dan kejujuran gitu ya. Tidak hanya aktivitas gerak saja yang diajarkan, tetapi ada sikap sosialnya juga, emosionalnya juga gitu di sana. Oke, selanjutnya di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang satu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini yang sudah dari kemarin kita bahas. Bagaimana itu kebutuhan peserta didik, bagaimana itu karakteristik peserta didik yang berbagai macam ya, berbagai jenis, berbagai kebutuhan dan karakter dari peserta didik ini. Kemudian ada konteks masyarakat, bagaimana lingkungan masyarakat di sekolah tersebut seperti apa. Kemudian waktu juga ini memiliki faktor juga. Terkadang kalau di SMK ini kebagian yang jam 1 siang ke sana ya mungkin akan menjadi satu faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kalau SD rata-rata sih masih jam pagi sih, setengah 8 sampai jam 10. Kemudian alokasi jam pelajaran, nah ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan proses PJOK di sekolah yang hanya diberikan waktu 4 jam dalam 1 minggu. Untuk mengembangkan 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Belum juga yang satunya itu untuk P5, yang 1 jamnya itu untuk P5. Kemudian yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah ini bagaimana tahapan dan cakupan materinya itu bisa tersampaikan dengan baik. Tentunya ini akan menjadi faktor pengaruh ya dari pengembangan program PJOK karena materinya ini kan berbeda bobotnya gitu. Nah bagaimana kita sebisa-bisa mengakali hal tersebut dengan tadi di ATP-nya, di JP-nya, penentuan JP-nya ya kita harus benar-benar bisa menganalisis materi mana yang harus lebih banyak JP-nya, materi mana yang bisa dengan sedikit JP bisa tersampaikan, tahapan-tahapannya atau cakupan materinya. Kemudian yang ke-6 teknologi. Nah tadi kan teknologi ya ke sekolah sudah pakai sepeda listrik, di sekolah membawa gadget, di rumah gadget lagi gitu. Tapi jangan sampai kita antipati terhadap teknologi juga. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oke, untuk selanjutnya aktivitas ketiga ini merupakan aktivitas terakhir di Tatap Maya kali ini. Kita akan membahas tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional.
Nah, jadi menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Yang tadi kita bahas selama dari jam 10 tadi sampai sekarang, ada kata kunci apa yang mungkin terus-terusan dibahas gitu di kurikulum PJOK ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja, mungkin nanti sambil ada yang bertanya ya. Nah, yang telah kita bahas tadi itu merupakan karakteristik dari kurikulum Merdeka. Yakni yang pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Tadi kan kita sering membahas tentang aktivitas pendidikan, aktivitas jasmani sepanjang hayat, kemudian bakat minat, kemudian karakteristik peserta didik, itu yang sering-sering kita ulangi di pembahasan yang tadi. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Tentu itu juga tadi sudah kita bahas, singgung. Tadi Kak Idan sudah memperkuatnya dengan mengkolaborasikan pembelajarannya dengan kejujuran dan disiplin. Dan yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Hal ini juga sudah tadi ceritakan oleh Kak Nur Hasim, di mana Kak Nur Hasim ini ada tuntutan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa untuk kebutuhan PKL di kelas 12 katanya. Nah, ini adanya fleksibilitas pembelajaran. Nah, inilah keuntungan dari kurikulum Merdeka, fleksibel gitu. Jadi Kak Nur Hasim bisa lebih fleksibel, memberikan jam pelajaran yang lebih banyak di materi kebugaran gitu. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau kita ya, guru, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya ya, laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu selaku guru hanya mampu untuk menuntunnya saja. Tetapi bagaimana caranya kita menuntun peserta didik ini untuk memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak agar bisa beraktivitas nantinya atau bisa hidup bermasyarakat. Oke, pada akhir sesi ini Bapak Ibu tadi sudah dikatakan ya, ini sebagai tujuan di Tatap Maya kali ini. Jadi pada sesi akhir ini kakak-kakak yang pertama dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, tadi di aktivitas kedua ya, dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design, atau di aktivitas yang pertama tadi sudah dibahas, terkait dengan backward design yang ada 3 langkah atau 3 tahapan ya. Oke, nah mungkin itu Tatap Maya kali ini. Tetapi sebelum kita tutup, mari kita diskusikan dulu. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat berkaitan dengan materi Tatap Maya kali ini. Saya persilakan, kita masih memiliki waktu kurang lebih 10 menit lagi. Silakan barangkali, atau berkaitan dengan tugas-tugas yang sudah berlalu maupun yang akan dihadapi gitu tugas-tugasnya. Ada yang sudah mulai mengambil video pembelajaran atau belum? Barangkali ada yang kesulitan. Nah, Kardian, silakan Kardian.
Ini Kak, untuk tugas modul yang kemarin 1.4B, saya ngisinya malah kelompok 7, kan harusnya kelompok 17 ya. Apanya? Kelompok Kan 7. nama, terus kan ada kelompok ya. Ya. Kelas, maksudnya kelas. Oh, ya, kelas 7 kita benar. Oh, kelas 7, kelas 17 Kak? Ya, kelas 7. Kelas 7, oh iya betul. Ya. Ya. Ya betul kalau gitu. Oh, kalau itu sih gak terlalu gak terlalu Iya. masalah. Iya Kak. Yang penting kakak-kakak dalam mengerjakan tugas itu dilihat dulu karakteristik penilaiannya apa, dan kakak-kakak harus mengikuti karakteristik nilai itu gitu, indikator penilaiannya. Seperti kemarin yang menceritakan tentang apa tuh yang di 1.4, tentang sosial ya, isu sosial. Nah kan di sana diminta untuk menceritakan secara gamblang gitu atau secara terperinci gitu. Silakan kakak-kakak ilustrasikan kejadiannya seperti apa, kemudian pelakunya siapa, terus apa yang dilakukan oleh kita sebagai guru gitu, dan solusinya seperti apa. Dan itu termasuk ke sosial apa gitu. Kan ada 3 ya, inklusivitas, kemudian ada juga keikutsertaan peserta didik ya, partisipasi peserta didik gitu. Nah itu ditentukan gitu. Kalau kemarin kan saya lihat di sepintas memang belum dinilai semua. Nah, sepintas ada yang cuman dalam 2 kalimat atau 1 kalimat gitu mengerjakannya. Makanya saya kasih keterangan di sana, silakan untuk dirincikan lagi kejadiannya seperti apa, pelakunya siapa. Kalau misalkan mereka ada terjadi bullying di sana, ya berarti yang membulinya siapa, yang dibulinya siapa, kenapa terjadi hal itu gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini saya mau menanyakan dulu untuk video pembelajaran, apakah sudah ada yang mulai mengambil video pembelajaran atau belum? Barangkali ada yang sudah. Nah Kak Indra nih, udah open mic nih. Belum Kak. Belum. Itu tes setengah jam ya? Ya, 30 menit tanpa editing Kak. Temanya bebas? Bebas, untuk materinya bebas, temanya bebas. Oke, tugasnya nanti di mana, dikumpulkan di tugas yang mana? Di LMS 2.1 Oktober ya, kita mulai nanti masuk Oktober. Oh ya, LMS siap. 8 Oktober nih, mulai terakhirnya 8 Oktober. Sekarang sudah 28, dari 10 hari lagi. 10 hari lagi. Cek. Ya, Kak Winda 30 menit, Kak. Kak Topik, ada yang mau ditanyakan Kak Topik? Iya, kalau videonya lewat 30, misal 40 lebih, nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa, kan minimalnya 30 itu. Oh iya, makasih. Yang nggak boleh itu kurang dari 30 menit. Kalau tatap muka itu tanggal berapa, Kak? Tatap muka itu 13 sampai 19 Oktober. Itu kan kebenaran tanggal 17/8 ada kompetisi futsal, Kak, di Pamanukan. Ya. Apa bisa izin nggak, Kak? Kalau izin tuh kalau nggak salah hanya 1 kali, Kak. Itu pun jadwalnya padat. Nah, itu pun nanti Kak Topik harus berkomunikasi dengan pihak dari BBGP juga gitu. Ya, ini kalau gini Pak. Misal masuk dulu pas main kita berangkat, nanti masuk lagi gak apa-apa gitu, Pak. Nah, itu nanti kita diskusikan ya. Kalau masalah itu saya tidak bisa menjawabnya kalau masalah itu. Soalnya takut kepala sekolahnya marah, kita kan udah bayar gitu, Kak. Oh iya. Yang di Pamanukan itu acara apa yang di BKU? Oh, yang BKU ya? Iya. Ada undangan sih ke saya juga, cuman ya karena ada tatap muka makanya saya gak mengirimkan gitu. Iya. Oke, nanti saya akan coba diskusikan dulu, sampaikan dulu pertanyaan dari Kak Taufik. Mudah-mudahan ada solusinya. Ya. Termasuk Kak Ari juga kan ada MOOC ya yang di SMK. Kalau ini Kak Nur Hasim sama Kak Nanang MOOC juga gak? Gimana Kak? Kak Nur Hasim ikut MOOC juga gak? Ikut? Oh ikut. Kak Nanang ikut gak Kak Nanang? Ikut apa Kak?
MOC di SMK kan, Anang? Iya, Ikut MOC nggak? kayaknya enggak ada. Oh enggak, oke. Berarti Kak Nur Azim sama Kak itu ya Kak Aritopan ya yang ikut. Oke. Sama tadi Kak Taufik. Nanti saya akan coba diskusikan terlebih dahulu, sampaikan ke pihak BWGP-nya atau ke PIC dulu nanti. Setelah ada jawaban nanti saya akan sharekan di grupnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan dari kakak-kakak. Berkaitan dengan tugas, jangan lupa kakak-kakak di tugas itu kan dielaborasi atau dikuatkan pemahaman. Itu ada halaman 1, 2, sampai 5, kadang sampai 7, ada atau sampai 3. Itu dibuka setiap halamannya. Di sana terkadang ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh kakak-kakak. Jangan sampai hanya menjawab di halaman pertama, di halaman kedua, ketiganya tidak menjawab. Sehingga ketika saya cek, tidak ada nama dari kakak-kakak. Kemudian di sana itu tidak hanya menjawab, silakan kakak-kakak juga bisa berdiskusi, menanggapi jawaban dari temannya yang lain, bisa berpendapat, bisa memberikan sanggahan, silakan. Oke, jika tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, kita tutup dengan foto bersama dulu. Berdoa dulu aja ya sebelum foto bersama. Kak Nanang bisa memimpin doa untuk penutup, Kak Nanang? Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri sesi pertemuan kali ini, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan pertemuan kali ini bermanfaat dan terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Nanang. Sudah memimpin doa penutup. Sebelum kita tutup tatap maya kali ini, kita dokumentasikan dulu bersama-sama, men-screenshot-nya ya. Seperti biasa, screenshot masing-masing dulu. Silakan open kamera dulu yang masih belum open kamera. Oke, cukup ya. Boleh dikirim, di-share di grup, barangkali nanti yang lain membutuhkan. Terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya di tatap maya kali ini. Mohon maaf mengganggu aktivitas dari kakak-kakak semuanya. Semoga aktivitas tatap maya kali ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Dan kita akan lanjutkan aktivitas tatap mayanya nanti di tanggal, saya cek dulu. Kita akan tatap maya itu di tanggal 3 Oktober. Di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari kakak-kakak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.